Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia. Para penonton semua, pada kesempatan ini kita akan membawakan tema akidah atau keimanan. Kalau kita lihat dan kalau kita meneliti dari sumber-sumber yang ada, yang namanya akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu akidatan, yang artinya ikatan atau simpulan. Kenapa yang namanya akidah diartikan ikatan? Karena yang namanya akidah itu merupakan sebuah ikatan kita antara kita dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan akidah. Dan kalau kita lihat yang namanya akidah ini secara arti bahasa tadi sudah disebutkan, itu berasal dari kata aqada yaqidu akidatan, yang artinya ikatan. Dan ada juga orang yang mengartikan dengan arti keimanan. Iman itu sendiri artinya percaya. Percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat dari segi arti atau pengertian daripada iman ini, itu ada yang mengartikan bahwa yang namanya akidah itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lidah kita dan diyakini dengan hati kita dan dilaksanakan dengan arkan atau dengan anggota badan kita. Itu yang disebut dengan akidah, atau sebutan lainnya adalah keimanan. Jadi kalau kita melihat yang namanya iman itu artinya percaya, berarti kita harus percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti keimanan kita kurang. Bahkan mungkin dianggap keimanan kita atau keyakinan kita tidak ada. Dan yang pertama kali harusnya diajarkan kepada anak-anak kita atau umat Islam semuanya, itu adalah keyakinan dulu atau akidah dulu. Sebab tanpa adanya keyakinan yang kuat, tidak akan mungkin kita akan mau menjalankan ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Maka dengan demikian keimanan wajib untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Para penonton semuanya, yang namanya keimanan ini atau akidah ini
itu merupakan sebuah keterikatan antara seorang muslim dengan Tuhannya, sehingga seorang muslim mampu atau mau menjalankan ibadah atau kegiatan-kegiatan ritual lainnya yang ada di dalam agamanya. Yang namanya akidah ini juga itu ada ruang lingkupnya atau pembahasan-pembahasannya yang biasa dikaji atau yang biasa dipelajari di dalam akidah ini. Menurut seorang ulama, yaitu yang bernama Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah ini ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah itu adalah pembahasan yang mengkaji atau yang mengajarkan tentang sifat wujud Allah, sifat-sifat Allah itu sendiri, nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah atau af'al Allah. Mungkin kita semuanya pernah mempelajarinya, pernah mengetahui bahwa yang namanya wujud Allah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam keterangan disebutkan yang namanya Allah itu la harfan wala sautan wala goiriha. Yang namanya Allah itu, adanya Allah atau wujudnya Allah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan dengan tulisan, dan tidak bisa diungkapkan dengan bentuk apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada. Sebab kalau Allah tidak ada, tidak akan mungkin. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa melihat hal-hal atau sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sebagaimana halnya sebuah buku. Sebuah buku itu tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya atau ada yang mengadakannya. Begitupun sama diri kita, alam sekitar kita, atau sesuatu yang ada di samping kiri kanan kita, itu semuanya ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan siapa? Allah. Makanya ketika kita mempelajari ilmu ilahiyah, kita akan mempelajari ada sifat-sifat Allah, yang diantaranya Allah itu maha pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dan di dalam af'al Allah berarti Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan semuanya ini. Sebab seperti tadi dikatakan, tidak akan mungkin yang ada di muka bumi ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengadakannya. Yang kedua adalah ilmu nubuwah. Ilmu nubuwah ini adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang Nabi dan Rasul, kitab-kitabnya, dan sesuatu yang berhubungan dengan risalah atau risalah kenabian. Dengan adanya ilmu nubuwah ini, berarti mau tidak mau kita harus mengenal adanya Nabi dan Rasul. Seperti kita ketahui
nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Itu yang wajib kita ketahui, yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Walaupun sebetulnya yang namanya nabi itu banyak ya, tidak terhitung. Begitupun sama rasul, itu juga sama banyak. Cuman yang wajib kita ketahui cukuplah cuman 25 nabi dan rasul saja. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, namanya ilmu ruhaniyah. Ilmu ruhaniyah itu apa? Yaitu sebuah pembahasan mengenai hal-hal metafisik atau yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, seperti jin, iblis, setan, dan ruh manusia. Nah, di dalam ilmu ruhaniyah ini kita akan mengkaji dan mempelajari bagaimana jin, iblis, setan, dan ruh manusia tersebut serta malaikat. Kenapa kita harus mempelajarinya atau mengetahuinya? Karena emang di dalam Al-Quran ada disebutkan. Walaupun tentang hal yang gaib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya tidak banyak, cuman ada beberapa. Tapi walaupun beberapa, tetap kita harus meyakini terhadap adanya hal-hal yang gaib tadi. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib, maka hal-hal yang gaib yang lainnya pun ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, disebut dengan ilmu sam'iyah. Ilmu sam'iyah adalah sebuah pembahasan yang membahas atau yang menjelaskan tentang sesuatu melalui sam'i atau melalui pendengaran. Maksudnya ada sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu hanya bisa diketahui melalui pendengaran kita saja, karena dulu Rasulullah pernah mengungkapkannya. Seperti apa? Yaitu seperti alam barzah atau alam kubur, surga dan neraka. Itu hal-hal yang bisa diketahui oleh kita melalui pendengaran, dan kita harus berupaya untuk memahaminya melalui keyakinan kita atau yang biasa disebut dengan keimanan kita. Tanpa kita berusaha untuk memahaminya dengan keimanan kita, itu tidak mungkin. Apalagi kalau menggunakan akal pikiran kita semata, itu tidak akan bisa. Karena hal-hal yang tadi disebutkan itu berhubungan dengan hati dan keyakinan. Nah, para penonton semuanya, kita teruskan ke yang tadi, pembahasan yang di dalam ilmu akidah itu ada pembahasan tentang Allah itu wujud. Kita akan mengkajinya atau mempelajarinya ya, minimal tentang ini, walaupun tidak akan dibahas keseluruhannya karena mungkin tidak akan cukup di video yang singkat ini ya. Nah, sekarang wujudnya Allah itu seperti apa dan bagaimana cara kita memahaminya? Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau wujud. Dan wujud Allah itu sesuai dengan kodratnya dan seiring dengan kelahiran yang ada di muka bumi ini. Atau ada juga yang mengatakan seiring dengan kelahirannya alam semesta ini. Yang berarti
kita bisa memahami adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat alam sekitar. Ketika kita melihat gunung yang menjulang tinggi, kita bisa memahami. Tidak akan mungkin gunung itu ada dengan sendirinya. Tapi gunung itu ada yang menciptakannya. Ada yang membuatnya terwujud. Berarti kalau gunung itu ada, pasti ada yang menciptakannya. Berarti Allah juga ada. Nah, minimal pemahaman kita seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita beriman atau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau wujud. Berarti yang namanya pemahaman kita terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena manusia ada karena ada yang menciptakan. Terus yang berikutnya, di dalam hadis pun disebutkan bahwa yang namanya bayi dilahirkan ke muka bumi itu secara fitrah. Yang di dalam hadisnya dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ya yuhdanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kalau kita artikan kullu mauludin, semua yang dilahirkan, maksudnya bayi, yuladu dilahirkan al fitrah dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka orang tuanya saja. Yuwadanihi, yang menjadikan dia jadi Yahudi, au yunasironihi, atau yang menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau yang menjadikan dia sebagai majusi. Atau kalau diibaratkan, yang namanya bayi itu diibaratkan kayak kertas masih putih atau kertas yang masih kosong. Maka tergantung dari orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Apakah akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, atau akan menjadikan seorang majusi, atau sebagai Nasrani, atau akan menjadikannya sebagai seorang Islam. Itu tergantung jadi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang berarti kita bisa menulisin apapun di kertas kosong tersebut. Karena yang namanya bayi masih kosong, masih bersih. Para penonton semuanya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah. Dan secara fitrah atau secara alami, yang namanya manusia itu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Yunus, terus di dalam surat-surat yang lainnya, surat Al-A'raf juga itu disebutkan bahwa dulu ketika di alam lahir, manusia itu sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat-ayat yang tadi itu disebutkan, wahai fulan, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka janin yang ada di perut ibu itu mengatakan, qalu bala syahidna, ya kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Nah, pada saat di rahim itu sebetulnya kita manusia sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia atau janin tersebut mengatakan, ya aku mempercayai engkau sebagai Tuhan. Cuman seperti tadi disebutkan dalam hadis, ketika manusia terlahir ke muka bumi ini, mau dijadikan apapun tergantung orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, para penonton semuanya, yang
kedua yaitu dalil akal. Dalil akal itu yang menunjukkan bahwa manusia ini, atau maaf bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala ini itu ada. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala seperti tadi dikatakan, wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bisa diyakini oleh pikiran kita secara fitrah atau secara biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang namanya adanya Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak lepas dari ciptaannya, maka akal pun bisa menentukan, oh ini sesuatu yang begitu hebatnya, ya seperti tadi gunung atau lautan yang begitu luasnya, itu tidak akan mungkin jadi dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya. Nah makanya akal sepertinya mampu menjelaskan itu. Nah yang berikutnya, yang ketiga, bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa diyakini dengan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil Al-Qur'an, ya. Di dalam beberapa ayat itu banyak disebutkan. Contohnya di dalam surat Luqman, di dalam surat Ali Imran dan lain-lainnya. Itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ya. Dalam surat Yasin pun disebutkan wal hayyul qayyum, bahwa Allah itu ada, Allah itu terwujud. Maka dengan demikian, untuk memahami Allah itu wujud atau Allah itu ada, tadi sudah disebutkan ada minimal tiga macam yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, sebagai kesimpulan, yang pertama adalah secara fitrah. Jadi secara fitrah manusia itu sudah memahami atau sudah menyatakan bahwa emang Allah itu ada dan terwujud dengan alasan-alasannya tertentu. Terus yang kedua, dengan akal. Akal pikiran manusia itu sudah mengatakan dengan alasan-alasan tertentu bahwa Allah itu emang ada. Terus yang terakhir yaitu dengan dalil nakli atau dalil Al-Qur'an, dan mungkin tamai dengan hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu memang ada dan terwujud. Mungkin pada kesempatan sekarang ini atau video ini saya cukup hanya menjelaskan itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.